Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita di malam hari ini memulai pembahasan yang mungkin kita tidak lakukan satu kali majelis, karena pembahasan yang kita akan bahas adalah bisa dikatakan setengah dari ilmu fikih. Karena ilmu fikih itu pada dasarnya terbagi dua. Ada fikih ibadat dan ada fikih muamalat. Fikih ibadat maksudnya sholat, puasa, zakat, haji, ikut di dalamnya taharah 5. Setelah 5 ini, maka kita masuk di fikih muamalat. Fikih muamalat ini ada di dalamnya jual beli. Ini yang paling banyak pembahasannya dan paling pokok. Yang kedua ada pernikahan, ada talak, dan ada pembahasan sumpah, nazar, perbudakan, jihad. Cuman yang kita bahas di pertemuan hari ini dan yang akan datang di beberapa majelis kita adalah pembahasan khusus tentang jual beli. Pembahasan ini pembahasan penting karena seperti yang Anda isyaratkan di awal tadi, ini setengah dari pembahasan fikih yang terkait dengan muamalah antara kita sesama muslim, bahkan antara muslim dan kafir, antara laki-laki dan perempuan, bahkan antara seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kita maklumi berdasarkan kenyataan praktek dalam kehidupan, itu tidak lepas dari dua kita. Ibadah atau muamalah. Setiap hari kita cuma berputar di situ. Kadang kita beribadah kepada Allah, kadang kita bermuamalah sesama kita. Di antara bentuk muamalah adalah terkait dengan jual beli. Supaya pembahasan kita fokus dan terarah, di pembahasan jual beli ini kami memilih kitab Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam. Kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah. Kenapa alasan kita pilih buku ini? Alasan pertama, karena hadis yang disebutkan oleh penulis di dalam kitab ini, Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam, itu hanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Artinya, sebagai dasar pegangan, dasar pijakan, itu bagus. Karena kita hanya berdiri di awal dari pembahasan kita adalah di atas hadis yang sahih, yang tidak perlu kita periksa lagi kesahihannya. Yang mana di kitab Umdatul Ahkam ini disebut pembahasan fikih secara umum, termasuk di dalamnya adalah Kitabul Buyu' yang kita akan pelajari. Kitab tentang jual beli. Sebelum kita baca hadis yang beliau sampaikan, kita harus mengetahui dulu apa artinya jual beli.
yang dikenal dengan bahasa Arab al-buyu' atau al-bai'. Jual beli secara syar'i ada beberapa pengertian dari ulama fikih. Ada pengertian yang pendek, ringkas, dan ada pengertian yang panjang sedikit. Pengertian yang paling pendek untuk jual beli adalah naklu milkin ilal goir bitamanin wasyira qabuluhu. Jual beli artinya memindahkan kepemilikan orang lain dengan harga, nilai. Sementara kalau membeli, kalau itu menjual. Sementara membeli artinya kita menerimanya. Ada pengertian lebih panjang lagi sedikit, dan ini lebih sempurna karena terikat di dalamnya syarat dan rukun daripada jual beli. Yaitu di antara ulama kita ada menyatakan dia adalah tabadul mal bimal ala sabili tarodi ala wajhil masru'. Jual beli artinya kita menukar harta dengan harta. Harta ini mencakup barang, uang, itu juga harta. Jadi kita menukar barang dengan uang, barang dengan barang, itu sudah jual beli. Ala sabili tarodi, secara atau dibangun di atas saling ridho. Dibangun di atas saling ridho. Ala wajhil masyru', sesuai dengan yang disyariatkan. Iya. Ketika kita menukar barang dengan barang, ridho dan sesuai dengan yang disyariatkan, artinya bukan hal yang terlarang, maka kita telah melakukan jual beli yang sah. Tanpa ada keridoan, maka jual beli juga tapi tidak sah. Atau tidak sesuai dengan yang disyariatkan, maka juga tidak sah. Tidak sah. Seperti nanti kita akan sebutkan langsung, insya Allah di pembahasan pertama ini, kita akan baca nanti satu jenis hadis, jenis transaksi jual beli yang tidak sah. Sebagai contoh. Ini pengertiannya. Dari pengertian ini tergambar di dalamnya rukun jual beli. Jual beli itu terdiri dari 4 rukun. 1, si pembeli. 2, penjual. 3, yang dijual. 4, alat untuk membelinya. Yaitu ada si penjual dan pembeli. Kemudian ada barang yang dia mau beli. Dan ada uang yang dia mau pakai untuk beli. Atau ada barang lain yang dia mau pakai untuk beli atau tukar. Dan jual beli di dalam syariat kita itu boleh. Berdasarkan dalil Quran, hadits Nabi SAW dan disepakati oleh para ulama. Jual beli hukumnya boleh. Adapun dalil Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 275. Wa ahallallahu al-bai'a. Allah halalkan jual beli. Ini jelas halal, mubah. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 29. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antarodin minkum." Di ujungnya yang menjadi titik poin kita. Wahai orang-orang beriman, jangan memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Kecuali boleh kalau dengan cara jual beli yang terjadi karena tarodin, saling ridho antara kalian. Ini 2 ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa hukum jual beli
mubah, halal. Dan dalil dari sunnah sangat banyak. Sebentar kita akan baca hadis yang belum sebutkan 2 riwayatan. Kita akan baca langsung setelah ini. Setelah ana nukil kesepakatan. Adapun kesepakatan para ulama maka telah dinukil oleh banyak dari ulama Islam. Dinukil oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Bahwa hukum jual beli adalah mubah dan boleh. Dan para ulama fikih memberikan kaidah umum untuk kita. Asal daripada jual beli adalah mubah. Asal daripada jual beli mubah. Oleh karena itu, ulama fikih ketika membahas jual beli, mereka fokusnya ke jual beli terlarang. Karena asalnya boleh. Nanti datang dalil yang tidak bolehkan, baru kita katakan, oh ini jual beli tidak boleh. Makanya, sebentar, setelah kita sebutkan 2 hadis yang menunjukkan bolehnya jual beli, penulis langsung sebutkan bab yang beliau katakan babu manuhi anhu minal buyu. Bab apa yang dilarang dari transaksi jual beli. Jadi langsung jual beli terlarang. Kenapa? Karena itu tadi. Kaidahnya asal dalam jual beli hukumnya apa? Boleh. Berdasarkan dalil Quran, hadis, sepakat para ulama. Hukum asalnya. Kecuali yang terlarang. Kecuali yang terlarang. Nanti apa saja yang terlarang, maka ada bentuk-bentuk yang akan kita pelajari nanti. Insya Allah untuk malam ini nanti kita baca 1 contoh. Setelah itu beliau sebutkan 2 dalil sebelum masuk bab itu yang mendukung apa yang kita katakan tadi. Bahwa jual beli hukumnya adalah mubah halal. Kata beliau rahimahullah, itu Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Dalam kitab Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Idza tabaya'a ar-rajulan fa kullu wahidin minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa wa kana jami'an aw yukhayyiru ahaduhumal akhar fa in khayyaru ahaduhumal akhar fatabaya ala dzalika faqad wajabal bai' wa in tafarraqa ba'da an tabaya'a wa lam yatruk wahidun minhumal bai' faqad wajabal bai'. Jadi langsung Nabi nyatakan ini jual beli yang sah. Ini adalah jual beli yang sah. Kata beliau dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tabaya'a ar-rajulan, apabila ada 2 orang laki-laki yang bertransaksi jual beli. Ini disebutkan laki-laki min babil ghalib, dalam bab kebanyakan. Juga perempuan sama. Apabila 2 perempuan melakukan transaksi jual beli, sama masuk di sini. Fa kullu wahidin minhuma bil khiyar, maka setiap salah satu dari keduanya memiliki hak untuk membatalkan atau melanjutkan. Artinya setiap kita mau membeli suatu barang punya hak untuk tidak jadi atau jadi. Setiap dari kita, tidak ada dibilang baru sekedar lihat wajib beli, baru sekedar sentuh wajib beli. Itu jual beli terlarang nanti. Hanya sekedar dilempar dengan kerikil, harus kamu bayar. Itu jual beli terlarang. Ini jual beli yang mubah. Setiap orang yang melakukan transaksi jual beli, maka punya pilihan untuk melanjutkan transaksinya atau untuk membatalkan. Sampai kapan? Malam yatafarraqa, selama belum berpisah. Jadi sekarang masih di toko. Kita tawar barang, orangnya kasih kita barangnya. Di dalam penawaran ini, boleh kita bilang, enggak jadi. Atau kita bilang, jadi.
selama belum berpisah. Artinya kita pahami dalam istilah fikihnya mafhum al-mukhalafah. Pemahaman kebalikannya. Kalau kita sudah tawar barang, kemudian kita sudah pergi membawa barang itu, maka tidak ada lagi hak pilihan. Kecuali nanti kita mempersyaratkan, saya coba dulu sehari atau 2 hari. Kalau saya tidak kembali berarti jadi. Itu namanya khiyar syarat. Itu boleh juga. Karena al-muslim ala syurutihim. Cuman kalau barangnya bisa dicoba dan tidak kurang. Kalau dicobanya akan kurang, tidak boleh. Seperti makanan. Iya, seperti makanan. Ini maksudnya yang punya syarat bisa dipilih sehari atau sampai 3 hari tadi. Itu barang misalnya seperti mobil. Kita beli mobil di seorang. Oh nanti insya Allah jadi kalau saya coba dulu 3 hari. Kalau 3 hari ini, selama 3 hari ini kita datang, jadi. Maka jadi. Kalau kita datang bilang, enggak jadi, kayaknya enggak cocok dengan saya. Maka boleh. Ini namanya khiyar syarat. Kan khiyar itu ada beberapa bentuk. Ada khiyar majelis, maksudnya kita pilih saat di toko. Tentukan pilihannya. Atau khiyar syarat. Itu kita pilih ya dengan syarat dan ketentuan. Yang kita sepakati antara penjual sama pembeli. Ini selama tidak berpisah. Aukana jami'ah. Atau selama mereka masih bersama. Selama mereka masih bersama. Atau salah satunya memberikan kepada pilihan kepada yang lain. Artinya yang punya syarat ini tidak harus 2 orang. Satunya saja menentukan syarat. Kemudian yang satunya menyepakatinya. Menyetujuinya. Fa'in khayyaru ahaduhumal akhar. Kalau salah satunya memberikan pilihan kepada yang lain. Fatabaya'a, maka keduanya saling sepakat. Di atas ketentuan itu. Faqad wajabal bai'. Maka jual belinya sudah terjadi. Sudah sah. Ini kata Nabi SAW. Yang mana pernyataan ini menunjukkan bahwa jual beli selama tidak melanggar sah. Karena asalnya mubah. Asalnya mubah. Wa in tafarraqa ba'da an tabaya'a. Kalau keduanya berpisah setelah melakukan akad transaksi jual beli. Walam yatruk ahadum minhumal bai'. Salah satu dari mereka tidak meninggalkan jual beli itu. Maksudnya tidak membiarkannya ya tanpa ada kata jadi atau tidak. Faqad wajabal bai', juga telah wajib jual beli. Karena pada asalnya kalau dia menawarkan kemudian dia pergi, jadi. Itu pada dasarnya. Iya. Karena dengan akad tadi yang pertama kemudian dia diam dan dia pergi dengan barang itu, maka artinya dia sudah membelinya. Dia sudah membelinya, dia sudah sepakati apa yang dia tawarkan tadi dan dia ditawarkan oleh si penjual. Ini kata Nabi SAW. Poin kita di sini adalah menunjukkan bahwa transaksi jual beli itu sah. Selama ada kesepakatan antara si pembeli dan si penjual. Saling ridho. Demikian pula hadis kedua, mirip. Kata beliau an Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bayyi'an bil khiyar, sama. Malam yatafarraqa au qala hatta yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadaba muhiqat barakatu bai'ihima. Ini di samping menunjukkan jual beli itu mubah, juga menunjukkan bahwa jual beli itu bisa mendatangkan berkah dan juga bisa mendatangkan murka Allah. Tergantung bentuk akadnya. Kata beliau dari Hakim ibn Hizam. Katanya Rasulullah SAW bersabda, al-bayyi'an, 2 orang yang melakukan transaksi jual beli bil khiyar, memiliki hak khiyar.
Maksudnya untuk jadi atau batal. Malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Auqol, atau Nabi berkata, hatta yatafarraqa, sampai keduanya berpisah. Fa'in sodako, kalau keduanya jujur, si pembeli dia jual suatu barang, dia jelaskan. Kalau memang barangnya asli, dia bilang asli. Kalau barangnya palsu, dia bilang ini tiruan. Kalau barangnya ada geben, ada cacat, ada aib, dia jelaskan. Ini sebenarnya barang baru tapi di perjalanan kena sesuatu sehingga ada lecetnya. Dia jujur, wabayyana, dan dia jelaskan aibnya. Burika lahuma fi bai'ihima, maka akan diberkahi keduanya transaksinya itu. Ini jual beli di samping dia mubah. Kalau kita jujur dalam menjual. Iya. Jujur artinya kita betul jujur. Karena sebagian orang kalau ditawar, ya dia jual 10.000. Ditawar 5.000 saja. Dia bilang modalnya itu. Tidak ada orang jual modal. Iya kan, namanya orang menjual pasti mau untung. Tapi kalau ditawar modalnya itu 10.000. Gimana caranya? Itu kan salah. Itu berjalan di penjual tapi salah. Ini tidak jujur. Karena kalau kita bilang 10.000, tidak mungkin modal. Karena jarang orang menjual barang apa? Modal. Pasti paling ada untungnya. Jadi ketika dia ditawar, jangan bilang itu modalnya. Bilang saja itu sudah hanya sedikit untungnya. Itu lebih bagus. Itu kan lebih jujur. Lebih jujur. Kalau kita berkata seperti itu dan jadi, kata Nabi, burika lahuma fi bai'ihima, maka diberkahi keduanya dalam transaksinya itu. Tapi kalau sebaliknya, wa in katama wa kadaba, kalau dia sembunyikan, dia tutupi, ada aibnya, ada cacatnya, dia tutupi. Iya. Wa kadaba, dia dusta. Dia dusta. Muhiqat barakatu bai'ihima, maka dihilangkan berkah jual beli transaksi keduanya. Ini bentuk dari jual beli yang dihilangkan berkahnya dan diberkahi. Sekaligus menjelaskan apa yang kita ingin sampaikan. Bahwa jual beli itu hukumnya boleh. Karena Nabi mengatakan bahkan itu diberkahi. Bahkan itu diberkahi. Kalau terpenuhi syaratnya. Kalau terpenuhi syaratnya. Ini dua hadis yang beliau sebutkan yang menunjukkan bahwa transaksi jual beli hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Itu pada dasarnya. Setelah itu beliau berkata, bab manuhya anhu minal buyu'. Bab apa yang dilarang dari transaksi jual beli. Jadi di sini beliau akan sebutkan banyak hadis, semuanya berisi tentang jual beli terlarang. Nah, kita akan bahas insyaallah ya sedikit demi sedikit dalam hal ini karena praktek di masyarakat banyak bentuknya. Dan tentunya agama kita adalah agama yang sempurna, semuanya sudah jelas. Nah, sekarang kita baca hadis yang pertama. Kata beliau rahimahullah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil munabadah wa hiya tarhur rajuli thawbahu bil bai' ila rajuli qabla ay yuqallibahu aw ay yanzura ilaihi wa naha anil mulamasah wal mulamasah lamsut thawbi la yundor ilaihi. Dua jenis jual beli terlarang. Kata beliau dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW melarang dari jual beli dengan cara munabadah. Apa artinya munabadah?
Kata beliau, dia adalah seorang, dia melemparkan pakaiannya, bajunya, barangnya untuk dijual kepada seorang. Sebelum orang itu memeriksanya atau sebelum dia melihatnya langsung jadi. Jadi baru sekedar dia lempar bajunya, yang saya lempar itu harus kamu bayar. Ini tafsir beliau yang pertama. Sebagian ulama juga menafsirkan bai'ul munabadah artinya kata mereka bai'u al-haso, nabdul haso, yaitu dengan cara melempar benda. Ditakbir oleh ulama fikih melempar kerikil atau batu. Jadi ada barang yang dijual, yang kena kerikil 5.000. Ya, dia lempar kerikilnya, kena di bawah 5.000, tetap 5.000. Kena 10.000, tetap 5.000. Bai'ul haso, tanpa dia lihat barangnya. Pokoknya yang kena lemparannya jadi. Ini diantara bentuk munabadah. Iya. Ini disebutkan oleh para ulama. Dari bentuknya, jual beli dengan cara ini jual beli yang pertama. Hanya sekedar dilempar atau dilempar pakaiannya atau dilempar batunya, kena pakaian atau kena barang, langsung wajib beli. Ini jual beli terlarang disebutkan oleh Imam Nawawi, sebabnya adalah ada goror. Ada unsur gorornya. Tipu menipunya. Dari mana? Karena kalau kena yang mahal, yang untung siapa? Si pembeli. Rugi penjual. Kalau kena yang murah, pembelinya rugi, penjual untung. Tidak dibangun di atas saling ridho. Ini bentuk jual beli yang terlarang. Nabi melarang hal tersebut dan ini hukumnya diharamkan. Hukumnya diharamkan. Yang kedua, wanaha anil mulamasah. Nabi SAW juga melarang dari jual beli dengan cara mulamasah. Ini lebih parah lagi. Sentuh, wajib beli. Iya. Yaitu lamsu taub la yundor ilaih. Sekedar menyentuh, tidak dilihat. Tidak dilihat. Jadi apa yang dia sentuh itu, bayar. Sentuh berarti beli. Iya, sentuh berarti beli. Ini juga jual beli terlarang karena ada goror di dalamnya. Ini mirip semua nanti dengan bai'ul majhul, jual beli dengan yang tidak ditahu. Nanti akan datang yang semisal dengan ini, bai'ul habalah, jual beli yang masih ada di dalam perut. Jadi sapinya lagi mengandung, dia jual anaknya yang di dalam. Mirip, akan disebutkan nanti bentuknya. Masuk juga di dalamnya yang dicontoh oleh para ulama seperti jual beli ikan yang masih di laut. Iya, burung yang masih ada di langit. Iya. Ini masuk semuanya jenisnya karena ada gorornya. Karena ada unsur gorornya. Jual beli yang seperti ini adalah jual beli yang diharamkan. Jual beli dengan cara ini adalah jual beli yang diharamkan, tidak dibolehkan. Dilarang. Memang asal jual beli halal, mubah, tapi kalau caranya seperti ini tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Ini yang penulis sebutkan dan kita tidak berluas dalam masalah ini karena memang contoh dari jual beli yang seperti ini sangat jelas, ya, sama dengan di toko, ya, memecahkan berarti membeli. Ini juga sebenarnya bisa masuk dalam jual beli terlarang. Kecuali memang ada unsur kelalaian, kesengajaan, dia sengaja pecahkan, maka bukan beli namanya, tapi doman.
dia wajib ganti. Dia wajib ganti. Adapun dia bilang wajib beli, ini siapa tahu dia tidak sengaja senggol. Iya kan? Ini masuk nanti jenisnya. Karena melakukan atau memakan harta manusia dengan cara yang batil. Masuk dalam ayat yang kita baca di awal tadi, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Wahai orang-orang beriman, jangan kalian memakan harta antara sesama kalian dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil. Iya, ini yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di hadits yang pertama dari jual beli terlarang. Dari jual beli terlarang. Masih ada waktu? Masih ada? 10? Wah, untuk tanya jawab saja itu ya. Atau kita tanya jawab setelahnya? Setelah sholat isya. Baik, kalau begitu kita baca dulu hadis berikutnya lagi. Untuk jual beli terlarang. Kata beliau rahimahullah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la talaqqawur rukban. Wala yabi' ba'dukum ala ba'd. Ini nanti fokusnya. Wala tanajasu. Wala yabi' hadirun libat. Wala tasurrul ghanam. Wa man ibta'aha fa huwa bi khairin nadharain. Min ba'di ayyah lubaha in rodiyaha amsakaha wa in sahkitoha roddaha wa so'an min tamar. Ini banyak bentuk. Makanya anak tanya tadi cukup nggak waktunya. Karena bukan hanya 2 bentuk. Banyak bentuknya. Wa bilafdin huwa bil khiyar talatan. Kata beliau rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talaqqawur rukban. Jangan kalian menghadang kafilah dagang sebelum sampai ke pasar. Biasanya sudah dihadang oleh para apa ya? Para Pak Sambung. Baik. Iya. Karena Nabi la talaqqur rukban. Artinya kalau ada orang dari kampung, dari petani ya, mau pergi jual barangnya ke pasar, tidak boleh dihadang untuk membeli barangnya dengan murah, sehingga nanti dia akan merugi tidak tahu harga di pasar. Karena Nabi la talaqqur rukban, jangan menghadang kafilah dagang. Iya. Ini juga jual beli yang terlarang. Kalau dia membeli dengan cara seperti itu, kemudian ternyata ini pedagangnya tadi, petaninya, pergi ke pasar karena ada kebutuhannya, dia tahu harganya, boleh diambil kembali dan jual di pasar. Karena jual belinya tidak sah. Karena dia ditipu. Kenapa tidak sah? Ditipu harganya. Ditipu harganya. Kemudian, wala yabi' ba'dukum ala ba'i ba'd. Ini jual beli terlarang juga. Jangan sebagian dari kalian melakukan transaksi jual beli atas belian atau jualan sebagian dari kalian. Dalam lafaz yang lain dibilang wala tabi ala bai akhi. Jangan membeli atas belian saudara. Iya. Bentuknya ini saudara kita sudah menawar barang. Menawar barang. Dia mau beli. Dia mau beli. Datang kita, saya bisa beli yang lebih tinggi dari yang dia mau. Tidak boleh. Sebelum ini saudara kita putus. Kecuali dalam bab perlelangan. Itu lain lagi. Kalau bab perlelangan memang dia dibuka harga. Dibuka apa? Harga dari penawaran yang terendah sampai penawaran yang tertinggi. Itu lain lagi. Kalau ini bukan dalam bab lelang. Ini memang dalam bab apa? Jual beli. Dan ini berlaku untuk 2 pihak. 2 pihak apa maksud saya 2 pihak? Tadi kan anak contohkan pembeli. Demikian pula penjual. Kalau teman kita menjual, tawarkan barang ini saya 10.000. Tidak boleh kita datang dari saya saja 9.000. Ini masuk.
Karena kata tabi' ini mencakup membeli ataupun menjual. Iya, membeli ataupun yang menjual. Ini diharamkan, tidak dibolehkan. Tidak ada gorornya kalau barangnya jelas. Cuman ada kasrul qulub, membuat hati saudara kita disakiti. Iya. Sama nanti dalam bab nikah, jangan antum lamar di atas lamaran saudara antum. Sudah tahu temannya maju langsung dia tikung. Lambung kiri. Nah ini sama juga. Tidak boleh. Nah, sama dengan yang ini dalam bab jual beli. Biarkan dulu dia putuskan. Kan tadi kan al-bay'an bil khiyar. Seorang yang sedang melakukan transaksi jual beli, dia punya pilihan untuk jadi atau batal. Ketika sudah ada pilihannya, dia jadi atau tidak, baru yang lainnya boleh maju. Ini. Terus berikutnya lagi. Jelas yang itu ya. Wala tanajasu, jual beli yang berikutnya. Jangan melakukan transaksi jual beli dengan cara najas. Ini cara kotor sekali. Saya gambarkan bentuknya. Insya Allah mungkin kita akan paham. Jadi, Ana sebagai pembeli datang ke suatu toko. Saya tawarkan barangnya. Berapa ini barang tak? Dia bilang 100.000. Saya tawar, boleh nggak? 90.000. Datang orang punya toko sebelah. Atau orang lain yang ditugaskan oleh toko ini. Datang. Mana barang tak ini ada? Dia bilang, iya ada. Berapa kita mau jual? Saya mau jual 150. Oh iya kasih Kak, 150. Dia bilang begitu. Dia bukan mau beli barang. Ini untuk menipu ini si pembeli. Supaya, berarti memang segitu harganya. Tadi saya 100. Ini tadi dia beli 150. Langsung dia tidak tawar. Oh iya, saya juga setelahnya itu pergi orang 100. Padahal itu orang tadi penipu. Dia cuma sepakat. Dia tidak beli barangnya. Cuma untuk supaya dia tidak tawar. Padahal harganya bisa 50.000. Tapi karena ada tadi yang beli tinggi, dia kira, oh kayaknya memang saya sudah dikasih murah. Ini jual beli dengan cara apa? Najas. Yang datang tadi bukan pembeli, tapi bekerja sama dengan punya toko. Ini jual beli dengan cara najas. Tidak boleh. Boleh itu bentuk pertama. Bentuk kedua. Ada toko, ruko, 5. Jual beli barang yang sama. Jadi mereka lihat memang. Dia masuk ke toko ujung sana. Namanya pembeli kan pasti cari yang murah. Jadi toko sana bilang 100.000. Ayo pindah ke toko sebelah. Ternyata toko sebelah 110. Pindah lagi 120. Pindah lagi 130. Pindah lagi 150. Akhirnya kembali ke sini. Karena yang sana paling murah. Ternyata ini semua bersepakat. Kalau sudah masuk di sini duluan, kamu kasih naik ya. Jual beli dengan cara najas. Unsur tipu menipu haram. Karena ini tidak jujur harganya. Memakan harta manusia dengan cara batil. Iya, dengan cara batil. Apa keuntungan dari pedagang? Keuntungannya ya, kapan masuk di toko dia, ya dia dapat nanti. Karena setiap datang penawaran, berikutnya akan tahu yang lebih tinggi. Kadang dia pancing, tadi sebelah berapa? Oh kalau saya hanya sekian, tidak bisa turun. Begitu. Toko berikutnya lagi dia tanya, sebelah tadi berapa? Toko saya sekian. Kalau saya sekian jualnya. Jadi malah dia kasih naik, tidak dia kasih turun. Akhirnya dia putuskan, sepertinya sana memang paling murah. Menipu pelanggan. Ini jual beli najas. Kata Nabi, wala tanajasu. Jangan melakukan transaksi jual beli dengan cara najas. Haram. Ini jual beli terlarang. Berikutnya, wala yabi ' hadirun libat. Jangan orang kota
menjualkan untuk atau membelikan untuk orang desa. Kalau ini masuk kalau menipu harganya. Seperti kadang ya, orang toko, kalau dia lihat orang kampung yang datang, selesai. Harganya beda. Kalau orang kota yang datang, beda juga. Jadi ada harga orang kota, ada harga orang desa. Ada harga yang pakai motor, dan ada harga yang pakai mobil. Ini jual beli terlarang. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Sama, ada unsur menipu harga. Dan kalau nanti dia tahu harganya, boleh dikembalikan. Boleh dia kembalikan. Bentuk terakhir dari jual beli ini adalah wala tasurrul gonam. Mungkin ini jarang ya di antara kita sekarang, karena jarang sekarang orang yang menjual beli kambing atau onta atau sapi yang diperas susunya. Karena Nabi SAW, wala tasurrul gonam, jangan menahan air susunya kambing. Maksudnya ditahan beberapa hari supaya orang melihat, oh ini kambingnya ini memang banyak air susunya. Setelah itu dia beli, pulang dia peras, ternyata tidak muncul lagi. Tidak muncul lagi. Jangan membeli yang seperti itu dan jangan menahan air susunya. Tapi siapa yang terlanjur beli, kata Nabi untuk jenis yang terakhir. Wa mani bata'ah fahuwa bi khairin nadharain. Siapa yang terlanjur membelinya, maka dia punya dua pilihan. Ba'ada ayyahlubaha, setelah dia mengeluarkan air susunya. In rodiha amsakah, kalau dia ridho ya dia boleh. Karena walaupun tidak ada air susunya kan bisa dipotong kambingnya dan dimakan. Wa in sakitoha roddaha waso'an min tamar. Kalau dia tidak senang, tidak ridho, karena ini dia ditipu, boleh dia dikembalikan dan kembalikan dengan satu sok kurma. Karena dia sudah peras susunya. Maka dia ganti dengan satu sok kurma. Ganti rugi terhadap apa yang telah dia peras tadi. Ini semua ini jual beli ada unsur gorornya, ada tipu menipunya, maka tidak dianggap sah. Ini semua jual beli terlarang. Ini alhamdulillah, jadi dengan ini sudah ada berapa bentuk? Ada 6 ya? Bentuk jual beli terlarang. Insya Allah akan ada lagi nanti di hadis berikutnya. Kita cukupkan dulu dengan apa yang kita dapat di hari ini untuk awal. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan kita di bulan yang akan datang insya Allah ta'ala. Kalau ada pertanyaan sebentar setelah sholat Isya. Sudah adzan kan? Sudah masuk waktu? Masuk, alhamdulillah. Baik, kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.